Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa, kita akan melanjutkan kajian Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa kita ini pada pasal kelima ini, fi qasamihi ta'ala jadduhu lahu liyuhaqqiqa makanatahu 'indah. Jadi bagaimana begitu cintanya Allah kepada Rasulullah SAW, dan untuk memposisikan kedudukan Nabi ini di sisi Allah, maka Allah tetap dengan sebuah sumpah yang luar biasa. Dan sumpah ini biasanya ayat ini, surat ini kita hafal, surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha ay bi rabbid duha, demi Tuhannya waktu duha. Waktu duha itu waktu setelah isyraq, ya, matahari sudah terbit memancar, kira-kira 2 meter lebih, itu namanya waktu duha, menggambarkan tentang terangnya cahaya. Maka Allah menggunakan ad-duha ini sebagai sebuah surat penuh dengan harapan dan optimisme luar biasa. Ketika surat ini turun, Rasulullah SAW memang sempat mengalami masa fatrah. Masa fatrah itu wahyu tidak turun-turun, sampai beliau itu waktu itu diriwayatkan tidak qiyamul lail. Lalu muncul ucapan-ucapan macam-macam dari orang-orang kafir, orang musyrik, ya. Jadi ada seorang wanita bahkan mengatakan, nah itu Rasulullah Muhammad sudah tidak lagi tidak diperhatikan oleh Tuhannya. Ya. Nah, begitu juga menyebar di kalangan orang-orang musyrik. Lalu turunlah wahyu ini. Nah, terpenting dari surat Ad-Duha ini ada 6 perspektif titik pandang yang luar biasa tentang Rasulullah SAW. Ini yang 6 hal inilah yang kelak membanggakan betul bagi umatnya untuk meneladani beliau, ya, meneladani beliau. Jadi juga sekaligus bahwa umatnya juga akan diberi limpahan anugerah cintanya Allah, ya, berkat beliau ini. Nah, 6 hal ini apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadi Imam Abdul Fadl rahimahullah, tadammanat hadhihi surah min karamatillahi ta'ala lahu wa tanwihihi bihi wa ta'zimihi iyyahu sittata wujuh. Ya, bagaimana penghormatan, pengagungan Allah kepada kekasihnya ini. Al-awwalu, yang pertama. Al-qasamu lahu amma akhbarahu bihi min halihi biqauli ta'ala wadduha wal laili idza saja. Jadi sumpah demi
membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah sampai bersumpah di sini. Wadduha wa rabbid duha, demi Tuhannya waktu duha, yaitu Allah Rabbul Izzah. Ini walaili idza saja, dan ketika malam telah gulita. Jadi Rabbil lailil wa rabbil lail, jadi demi Tuhannya malam. Ini menggambarkan tentang perubahan-perubahan di alam ini yang mestinya, ya, ini adalah karakteristik alam ciptaan yang terus-menerus berubah. Ada saat-saat seseorang memang sedih, dan pasti ada saat-saat bahagia. Ada saat-saat orang diberi cobaan, ada saat-saat diberi jalan keluar. Nah, ini wahada min a'zami darajatil mabarrah, derajat tentang kebajikan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa luhurnya. Ini pertama, ya. Jadi tentu ketika kita membaca sholawat Nabi, pasti dengan satu optimisme seperti kita memandang, oh, cahaya telah terbit, matahari benar-benar di waktu duha. Nah, ini, ya. Yang kedua, atsani bayanu makanatihi indahu wa khutwatihi ladaihi biqouli ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, menjelaskan tentang kedudukan Nabi ini di sisi Allah. Bagaimana Rasulullah SAW ar-ruh, an-nur, al-aql, al-qalam, yang itu semuanya adalah disebut sebagai al-haqiqah al-muhammadiyah. Ar-ruh, hakikatul ruh ini, ya. An-nur, cahaya Nabi. Al-qalam, al-aql, itulah hakikat Muhammadiyah. Makanya disebut, kalau secara biologis, ya, bapak kita itu adalah secara fisik adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Wa amma abul arwah, ya, bapak ruh kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus dicatat, ya. Jadi kita punya dua nasab. Nasab secara biologis, nasab secara ruhaniyah. Nah, ini nasab secara ruh ini yang sangat begitu penting. Bahkan lebih penting di sini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak, aku tidak meninggalkanmu Muhammad. Jadi ketika wahyu tidak turun, ini kok tidak turun lagi ini wahyu. Padahal beliau tidak ingin berkata, menyampaikan sesuatu tanpa dorongan dari wahyu. Tentu saja menumbuhkan satu pertanyaan di dalam diri beliau. Maka Allah sampai menyebutkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, aku tidak meninggalkanmu, dengan dhamir mukhatab, ya, kata orang kedua tunggal, kamu. Ini bahasa intim dan kedekatan yang luar biasa. Dan sesungguhnya barokah dari surat Ad-Duha, walaupun ini kepadamu, sesungguhnya juga kepada kita. Karena kita adalah keluarga besar dari keluarga ruh Muhammad.
Nah itu. Ini adalah gambaran wa maqala, dan Allah juga tidak menelantarkan. Ini satu optimisme yang luar biasa bagi kita semua untuk meneladani beliau. Ya, kita ini yang saya sebutkan ada cobaan, ada himpitan, ada situasi, kondisi yang Tuhan tidak meninggalkan kita dan tidak menelantarkan, mengabaikan, membiarkan kita. Ayo kita rasakan betul itu dan kita yakini betul. Memang begitu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, qauluhu ta'ala, selanjutnya surat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bukankah akhirat lebih bagus daripada dunia ini? Ini salah satu mufassir Ibnu Ishaq, ay malaka fi marji'ika 'inda Allah a'zamu mimma a'taka min karomatid dunya. Maksudnya bahwa kembalimu dan tempat kembalimu yaitu akhirat menuju kepada Allah itu lebih utama, lebih bagus daripada seluruh apapun yang aku kasih kepadamu berupa kemuliaan di dunia. Jadi memang akhirat itu harus menjadi tujuan episode perjalanan kita. Ya. Kalau kita terimajinasi satu kenikmatan duniawi, segeralah kembali. Ini tidak ada apa-apanya sedikit pun dibanding kenikmatan ukhrawi. Sebaliknya, kalau ada penderitaan di dunia, sesungguhnya ini tidak ada sedikit pun kalau ditimbang, dibanding sebuah pertanggungjawaban kita besok di akhirat yang luar biasa. Jadi dari situ lalu kita merasakan optimisme luar biasa dalam hidup ini. Karena di dalam diri kita ketika manusia merasakan penderitaan, itu adalah jeritan-jeritan nafsu sebenarnya. Derita itu. Jadi begitu juga ada derita yang lebih dalam lagi, deritanya kalbu kita ketika ditumbuhi oleh penyakit hati. Itu artinya hati kita menjadi sakit, penderitaan. Ada lagi lebih dalam lagi, penderitaan ruh. Ketika ruh kita memancarkan cahayanya kepada hati tetapi ditolak oleh hati, gara-gara hati dikuasai oleh hawa nafsu. Ruh kita sangat tersiksa. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi artinya gimana? Kalau kita beraktivitas di dunia ini harus diniati untuk kepentingan ukhrawi kita. Ini adalah sebuah episode untuk menuju, karena dunia ini gerbangnya akhirat. Hanya pintu gerbang. Dan akhirat adalah gerbangnya Allah. Ya, dicatat ya, dunia ini gerbangnya akhirat, akhirat itu gerbangnya Allah. Untuk kita liqa Allah, bertemu Allah. Jadi kita harus, hidup ini harus optimis kalau ingat surat Ad-Duha ini. Yang keempat, nomor 3 tadi, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, Maddakhartu laka minasyafa'ah wal maqamil mahmudi khairul laka mimma a'taituka fid dunya.
bahwa aku beri anugerah syafaat bisa mensyafaati umatnya, ya, dan kedudukanmu yang begitu tinggi itu lebih baik, khairun, lebih baik, khairul laka mimma ataituka fid dunya, dibanding yang aku berikan kamu di dunia. Di dunia ini isinya apa toh? Isinya ya kalau tidak harta, ya kuasa, ya kenikmatan syahwatiyah, makan, minum, hubungan suami istri dan seterusnya. Kan hanya begitu. Itu kalau orang diberi semuanya, dunia ini diberikan kepada satu orang, maka tidak ada artinya dibanding yang diberikan oleh Allah besok di akhirat. Nah, itu. Nomor 4. Qaulu ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nomor 4 ini. Dan niscaya akan aku berikan seluruhnya, ya, seluruhnya ini kepadamu Muhammad, dan engkau ridha. Ini luar biasa ini, ya, isinya kemuliaan, kebahagiaan, diberikan semua kepadamu Muhammad. Fatarda, lalu engkau ridha. Maksudnya begini, bahwa ridho itu sesungguhnya akibat. Kita ini setiap hari kan mencari, ya Allah, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ridhomu Tuhan yang aku cari. Begitu kita diberi ridho oleh Allah, rupanya apa yang terjadi? Oh, ternyata ridho yang selama ini aku raih sesungguhnya akibat ridhomu kepadaku Tuhan. Fatarda, maka engkau menjadi ridho, itu akibat aku ridho kepadamu Muhammad. Tidak ada keindahan, sebuah capaian yang kita raih, kecuali kita ini diridhoi oleh Allah. Dan lalu akibatnya kita ridho kepada Allah. Nah, ini maksudnya kalau kita berbicara hakikat ridho, ya, kita bicara hakikat ridho. Syariatnya ridho adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri nafsu yang sudah terkendali tenang, irji'i, kembalilah kamu. Ini maksudnya ketentraman nafsu itu kalau nafsu sudah mau kembali kepada Allah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyah, kembalinya dalam rangka mencari ridho, sampai mardiyah kamu. Nah, ini berarti kita berikhtiar. Begitu kita meraih ridho Allah, oh, sesungguhnya karena sudah mardiyah kita, karena Allah meridhoi kita, kita pun ditakdirkan mencari ridhonya. Jadi gampang kita ini mengukur, aku ini hidupku diridhoi apa enggak ya. Ya kalau kamu hidupmu meraih ridho betul-betul dari dalam hatimu, itu tandanya Allah menurunkan ridho tadi. Jadi kalau manusia tidak diridhoi, ya hidupnya tidak butuh ridhonya Tuhan. Yang dibutuhkan ridhonya makhluk, ridhonya massa, ridhonya kelompok, ridhonya nafsunya sendiri. Cilaka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhi ayatun jami'ah li wujuhil karamah wa anwa'is sa'adah wa syatatil in'ami fid darani wa ziyadah. Jadi
ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang berpadu sudah di sini, ya. Nikmat dunia dan akhirat juga terpadu di sini sehingga menumbuhkan ridha. Qala Ibnu Ishaq yurdihi bil fulji fid dunya was thawabi fil akhirah. Maksudnya Rasulullah diberi ridha dengan kebahagiaan di dunia dan pahala di akhirat. Wa qila yu'tihi al-hauda al-hauda wa syafa'ah, atau diberi telaga dan syafa'ah itu. Waruya an ba'di alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa ayatun fil Qur'an arja minha wa la yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadkhula ahadun min ummatihi an-nar. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa dari keluarga Nabi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang lebih diharapkan dibanding Al-Duha ini. Bukan, maksudnya alun Nabi. Yang berbicara ini adalah keluarga Nabi. Tidak disebutkan siapa, tapi salah satu keluarga Nabi ini menyebutkan bahwa tidak ada ayat yang lebih diharapkan dibanding surat Al-Duha ini, dan Rasulullah SAW tidak ridho, tidak rela umatnya satu umat yang masuk neraka, nggak rela Nabi. Ini bentuk satu jiwa besar penuh dengan pembelaan luar biasa. Ya. Yang dibela adalah umat, bukan golongan, bukan pribadi, bukan keluarga. Umat mulai zaman sampai besok kiamat. Jadi aku tidak rela kalau satu saja yang masuk neraka. Nah, ini yang kelima, ma'addahu ta'ala alaihi min ni'amihi wa qarrarahu min alaihi qibalahu fi baqiyatis surah min hidayatihi ila ma hadahu lahu au hidayatin nasi bih ala ikhtilafit tafasir wala mala lahu fa'ghnahu Allah bima atah au bima ja'alahu fi qalbihi minal qana'ah wal ghina wa yatiman fajadiba alaihi ammuhu wa awahu ilaih fahadiba alaihi ammuhu wa awahu ilaih. Jadi nomor 5, bahwa Allah memberikan satu nikmat yang tak terhingga di surat ini dibanding Allah membicarakan di surat-surat lain. Ya, di surat Ad-Duha ini berupa petunjuknya Allah dan bagaimana Rasulullah memberi petunjuk kepada manusia. Ya. Jadi setiap kebajikan, kebenaran, ya, kebenaran itu ada saja tantangan. Ada saja tantangan. Ya. Hal yang sama, kebatilan itu juga ada tantangan. Yang menentang apa? Ya kebenaran. Kebenaran yang menentang kebatilan. Dan jangan sampai kita terjebak oleh sebuah jargon misalnya. Oh, apa yang kita lakukan ini sungguh benar. Misalnya, kalau ada orang yang menentang, biasalah itu Nabi juga ditentang semua oleh musuh-musuhnya. Kalimat seperti ini sangat menjebak. Ya. Jangan sampai digunakan. Memang betul para nabi ada musuh-musuhnya. Semua para nabi. Tapi itu memang sebuah kebenaran yang hakiki.
Tapi ingat juga, orang yang mengatasnamakan kebenaran, bisa saja ngomong seperti itu. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pada saat itu kondisinya memang Rasulullah kan kondisi tidak memiliki harta, ya. Fa'aghnah, lalu Allah memudahkan, memberikan kemudahan kekayaan harta pada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika beliau yatim, ternyata dilindungi melalui pamannya Abu Thalib, membesarkan beliau. Ya. Jadi wakila al-ma'na alam yajidka yatima fahada bika dhalla. Alam yajidka fahada bika dhalla wa ghna bika aila wa awa bika yatima. Zakarahu bihadhihi al-minan. Jadi bentuk anugerahnya Allah kepada Nabi, ya, ketika Nabi dalam kondisi tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Allah memberi hidayah melalui wahyu. Allah terus memberi hidayah, membimbing terus. Ya. Kemudian Allah juga mencukupkan harta beliau. Begitu juga melindungi beliau ketika yatim. Yatim beliau ini, tumbuh yatim piatu kan beliau. Jadi wa nahu 'alal ma'lum min at-tafsir lam yuhmilhu fi hali shigharihi wa 'ailatihi wa yutmihi wa qabla ma'rifati bih bala wadda'ahu wala qalah fa kaifa ba'da ikhtisasihi wastafah. Ketika belum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, Sayyidina Muhammad SAW ini sudah dilindungi oleh Allah. Apalagi ketika sudah dipilih menjadi nabi dan rasul, diangkat. Ya, itu. Nomor 6, amruhu bidhari ni'matihi alaih wa syukri ma syawwafahu bih binashrihi wa isyadati dzikrih biqouli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fa inna min syukri ni'mah al haditha biha wa hadha khasun lahu 'amun li ummatihi. Nomor 6, Rasulullah diperintahkan untuk menyebarkan, menampakkan, mempublisir nikmat-nikmatnya Allah. Berupa apa? Nikmatnya Allah ya berupa jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya. Kebenaran-kebenaran ilahiyah sebarkan, fahadits, sebarkan ini. Nah, itu secara batiniah apa? Yang zahiriah ya kemudahan-kemudahan tadi yang disebutkan, dilindungi ketika yatim, dimudahkan hartanya, dimudahkan ada fasilitas, dan Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Katakan itu kepada yang lain supaya apa? Cahaya optimisme ini, optimisme hidup dengan fadl dan rahmatnya Allah ini terbagi betul kepada semuanya. Ya. 6 hal inilah yang khas memang untuk Rasulullah SAW, spesial untuk Nabi, tapi merambah juga bagi umatnya secara umum. Jadi ini saudara-saudara sekalian ya, kita banyak mengambil pelajaran dari surat Ad-Duha, dan surat Ad-Duha ini ayatnya memang berlanjut. Alam yajidka yatiman fa'awajaka dhalam fa'ata wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Janganlah engkau menghardik anak yatim. Anak yatim itu tidak boleh
bukan menghardik. Janganlah engkau mempresur anak yatim, fala takhar, mempresur, jangan menekan, apalagi memanfaatkan hartanya, apalagi menggunakan nama, misalnya ini demi ini anak yatim, rupanya untuk kepentingan pribadi. Ini semua adalah termasuk al-qahru bil yatim, ya, menekan anak yatim, karena psikologi anak yatim itu luar biasa. Anda harus Rasulullah SAW merasakan itu, Wa masaila falatanhar, orang yang meminta jangan dihardik, ya, jangan dihardik, jangan dibentak. Orang meminta itu penuh dengan ketakberdayaan. Ketika dihardik, dia hancur jiwanya. Walaupun orang yang meminta itu adalah orang yang kuat badannya, orang yang mungkin bajunya bagus tapi meminta. Jangan sekali-kali membentak orang yang meminta. As-sa'il di sini juga berarti orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu sedang miskin pengetahuan. Jangan pernah menghardik orang yang bertanya. Ya, jangan pernah menghardik. Meminta, menghardik, jangan. Kalau Anda tidak mampu memberi atau menjawab, jawablah dengan bahasa yang lembut. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Jadi bahasa yang lembut dan bagus itu lebih bagus daripada memberi orang meminta sedekah tapi diikuti omelan-omelan, gerundelan di dalam hati sang pemberi. Memberi sambil gerundel itu sadis sekali. Jangan sampai terjadi. Ya. Demikian keagungan dan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus menerus mendapat limpahan syafaat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.